Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Khairunisa dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Tujuan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web yang telah diberikan oleh Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Untuk pertama-tama ini soalnya, untuk pertanyaan atau soal yang P1 itu buatlah formulir simulasi perhitungan nilai semester dengan menggunakan kode-kode HTML dan skrip PHP seperti di bawah ini. Nah, langsung saja kita ke Visual Code-nya, Studio Code-nya. Ini. Nah, yang pertama kita langsung mulai. Kita tulis doctype HTML. Selanjutnya kita tulis HTML. Setelah HTML kita masukkan head. Setelah head kita masukkan title. Title ini kita masukkan simulasi perhitungan nilai semester. Setelah ini kita lanjut ke style. Style kita ini body. Terus ini selanjutnya kita font, masukkan font, family, career, new. Setelah kita masukkan itu, kita masukkan table. Kita masukkan table, kita masukkan border. Border collapse. Border collapse. Border collapse. Ini collapse. Setelah itu, selanjutnya kita masukkan TD. Di sini kita masukkan padding. Paddingnya itu kita masukkan 8 px. Setelah masukkan padding 8 px, kita lanjut ke input, type text. Lalu sini kita masukkan lagi input. Ini type number. Setelah kita masukkan input type text sama input type number, masukkan lagi kita width. Width-nya itu 60 px. Saya masukkan width 60 px, kita masukkan nama. Width-nya kita masukkan 250 px. Terus kita masukkan importan. Setelah itu kita masukkan lagi button. Itu kita habis masukkan button, kita masukkan padding lagi. Paddingnya itu kita masukkan 8 px dan 15 px. Setelah itu kita masukkan lagi
Setelah style ini kita masukkan kodenya lagi ke head. Habis ke head kita ke body. Setelah masukkan body kita masukkan H2. Sini simulasi nilai semester. Nah, setelah masukkan simulasi nilai semester, kita masukkan from action itu kita biar gabung untuk nanti ya. Soal P2 kita masukkan sini, berarti kan P2 UAS PHP. Metodenya itu kita masukin juga mode post. Setelah itu gini table. Kita masukkan tr. Habis tr kita masukkan td. Habis td itu kita masukkan datanya untuk data name. Nah, habis masukkan data name kita masukkan td banding ini. Setelah itu setelah masukkan ini kita masukkan lagi td. Kita masukkan input type. Input type ini kita masukkan text ya, text. Dan juga name. Name-nya itu kita masukkan untuk nama name. Setelah itu recruit. Nah, setelah masukkan data name dan untuk input type-nya text dan name-nya itu name, kita selanjutnya masukkan kita masukkan data lagi untuk nama. Ini tr. Sini kita masukkan td nama. Setelah itu kita masukkan lagi datanya td. Ini td. Kita masukkan lagi td input. td-nya td terus input type-nya sama. Di sini input type-nya itu text. Namanya itu kita masukkan nama. Setelah itu masukkan lagi sini. Habis memasukkan nama recruit. Setelah itu kan udah ada tr table, space tr table. Terus untuknya lagi masuknya lagi masuknya lagi itu kode input text ya. Habis nama table, space table. Terus space table itu langsung ke slash ini ke 56 berarti br. Habis br itu kita langsung masuk lagi untuk data yang kedua H2. Ini hasil nilai semesternya. Terus masukkan table. Habis table kita masukkan lagi data tr.
Metode TR sama TD. TD itu untuk pemrograman mata kuliah. Ini pertama kita masukkan mata kuliah pertama itu ada pemrograman web ya, bisa sesuai soal di sini. Ada pemrograman web 2. Pemrograman web 2 itu, nah, terus TD banding, TD banding TD. Setelah itu kita masukkannya lagi untuk data SKS. Untuk pemrograman web 2-nya, ini SKS. Terus habis itu kita masukkan data SKS, kita masukkan data input type-nya, input type-nya itu yang pertama sama ini untuk number, sesuai yang di soal ya. Number itu ada atau enggak angkanya. Untuk angka SKS-nya berapa, dan name itu SKS 1 required. Setelah masukkan data input SKS-nya itu kita masukkan lagi untuk CD nilai hurufnya. Nilai huruf. Habis masukkan nilai huruf, kita ke TD input juga. TD input type-nya. Jadi input type-nya, input type yang kedua ini kita masukkan teks. Name-nya itu kita masukkan huruf 1 required. Nah, kita masukkan required ini lagi, kita masukkan datanya untuk nilai bobot. Ini untuk nilai bobotnya ya. Untuk nilai bobot. Terus kita masukkan lagi TD input datanya, input type-nya. Input type-nya di sini teks. Maaf, di sini untuk nilai bobot itu kan number ya, angka ya. Berarti ini nilai bobot kan angka, berarti kita masukkan di sininya input type-nya itu sini number. Name-nya itu bobot 1. Saya itu required. Nah, setelah memasukkan required ini, kita lanjut lagi untuk masukkan data mata kuliah yang kedua ya. Mata kuliah yang kedua itu ada komputer masyarakat. Nah, komputer masyarakat kita masukkan datanya, berarti di sini komputer masyarakat. Tapi komputer masyarakat kita masukkan dulu. Setelah itu kita input type datanya, input type. Input type yang pertama itu karena komputer masyarakat kita masukkan ini. Maaf. Oh, sebelum memasuki input ini kita masukkan habis komputer masyarakat, kita untuk input datanya ini kita masukkan SKS-nya, input data SKS. Nah, setelah masukkan input data SKS, kita masukkan input type-nya itu. Sini kan karena SKS itu kan di sini SKS itu angka ya, angka. Jadi kita di sini input type-nya itu number. Untuk namanya itu adalah SKS 2. Kita namakan SKS 2 karena untuk mata kuliah
Yang kedua itu komputer masyarakat. Setelah itu kita masukkan nilai bobotnya. Habis nilai bobot, masukkan data untuk input type-nya. Input type. Nah, di input type itu kan nilai bobot itu angka ya. Nih, nilai bobot. Nih, nilai bobot itu di soal itu angka, berarti untuk input type itu yang pertama number. Name-nya itu bobot 2. Oke, ini. Dah, setelah kita masukkan data untuk mata kuliah komputer masyarakat, terus kita masukkan lagi untuk data mata kuliah ketiga, yaitu mata kuliah ketiga di sini riset teknologi informasi. Berarti kita masukkan lagi ya datanya untuk mata kuliahnya yang ketiga. Untuk mata kuliah ketiga kita masukkan sini tadi apa? Pada riset teknologi informasi. Ini apa? Riset teknologi informasi. Ini TD. Maaf, ada kesalahan di sini. Ini TD. Ini TD. Riset teknologi. Nah, setelah itu kita masukkan TD. Setelah itu kita masukkan lagi untuk data TD. Ini data SKS-nya ya. SKS untuk mata kuliah riset teknologi informasi. Setelah masukkan itu, kita pilih untuk input type-nya. Input type, karena SKS kan, di sini soalnya SKS itu kan angka ya. Angka berarti itu angka input type. Maaf. Untuk ada kesalahan di sini TD komputer masyarakat. Habis itu di komputer masyarakat, habis input type itu kan input type untuk SKS. Setelah input type untuk SKS itu lanjut untuk TD nilai huruf ketinggalan. Maaf ya, untuk nilai huruf datanya ketinggalan tadi. Setelah itu, setelah masukkan nilai huruf, kita masukkan TD input type untuk nilai hurufnya. Nah, input type untuk nilai huruf itu kan di sini abjad ya, huruf abjad. Berarti ini kan namanya, berarti untuk itu namanya di sini teks. Name-nya itu sini huruf 2. Ya huruf 2. Request.
Ya, selanjutnya kan udah masukkan nilai bobot untuk mata kuliah kedua ya, komputer masyarakat, bobot 2. Dan ini tadi masukkan. Nah, setelah itu selanjutnya lagi masukkan data mata kuliah ketiga, riset teknologi informasi. Pertama kita masukkan data SKS-nya. SKS itu kan angka ya, angka itu berarti input type-nya itu kita masukkan number, name-nya itu SKS 3, liquid. Setelah itu kita masukkan TD untuk nilai bobot mata kuliah ketiganya. Masukkan dulu, jadi kita masukkan input type-nya itu untuk input type dari nilai bobot. Untuk mata kuliah ketiga kan angka juga sama, berarti sini input type-nya itu number, name-nya itu bobot 2, bobot 3, maaf, bobot 3. Liquid. Nah, setelah kita masukkan semua data-data dari mata kuliah pertama, ada pemrograman web kedua, kita masukkan data SKS-nya, ada input type-nya itu untuk SKS number, name-nya itu SKS 1, terus kita masukkan juga data untuk nilai huruf, terus itu kita input type text-nya itu karena nilai huruf teks, terus name-nya itu huruf 1, nilai bobotnya number, input type-nya, name-nya itu bobot 1, dan masukkan lagi data kedua, komputer masyarakat, terus setelah itu kita masukkan lagi data untuk SKS-nya, sama input type-nya itu number, name-nya itu untuk name-nya mata kuliah kedua komputer masyarakat itu SKS 2. Setelah itu masukkan data untuk nilai huruf, input type-nya itu ada teks, name-nya itu huruf 2, kita namakan huruf 2, dan yang terakhir ada masukkan data input bobot. Di sini tuh input type-nya itu mau number, dan namanya itu bobot 2. Dan yang ketiga, masukkan data mata kuliah ketiga itu riset teknologi inovasi. Seperti sama SKS, kita masukkan data SKS-nya dulu. Di sini input type-nya number, name-nya itu SKS 3, nilai bobotnya kita masukkan juga. Setelah itu kita masukkan lagi input type untuk nilai bobot itu number, name itu bobot 3. Nah, selanjutnya setelah itu slash tr itu masuk lagi kita ini tr. Di sini td collapse. Di sini td call span-nya itu 8. Masukkan br-nya. Setelah itu br kita masukkan button type-nya itu submit. Setelah itu kita sini menghitung nilai IP atau IP. Menghitung nilai IP-nya. Setelah masukkan menghitung nilai IP atau IP, masukkan lagi di sini style, di sini body, font, family, di sini career, new, button type, submit. Setelah itu lalu menghitung
menghitung IP atau menghitung indeks prestasi ya. Nilai indeks prestasinya nah, ini udah selesai untuk P1-nya. Kita simpan save email, save filenya itu kita namakan P1. Maaf, dia kita namakan filenya itu P1 UAS PHP. Ini kita ubah dulu PHP. Nah, itu kita coba ke exam ya. Di sini kan pakai exam juga untuk melihat hasilnya. Ini kita start, APC kita start. SQL juga, ini kita pencet APC yang adminnya. Localhost-nya sini, dashboard-nya itu kita isi salsa. Sini tadi nama filenya p1uas.php. Nah, di sini kan sudah muncul hasilnya simulasi nilai semester. Pertama kita masukkan NIM. Saya coba masukkan NIM saya ya, 4182401011. Nama saya Salsa Khairunisa. Di sini pemrograman web 2. SKS-nya berdasarkan dari soalnya itu 3. Komputer masyarakat SKS-nya 3, riset teknologi informasi 3. Berarti di sini 3. Untuk komputer masyarakat juga 3. Riset teknologi informasi 3. Nilai huruf di soalnya itu untuk pemrograman web 2 A, komputer masyarakat A, dan riset teknologi informasi B. Berarti pemrograman web nilai hurufnya itu A, komputer masyarakat nilai hurufnya A, riset teknologi informasi nilainya bobotnya B. Nilai bobot B. Maaf, di sininya kita cek lagi ya untuk mata kuliah riset teknologi untuk nilai bobotnya. Iya, betul. Riset teknologi informasi SKS nilai bobot. Riset teknologi informasi. Oh, maaf, ketinggalan untuk kita masukkan nilai huruf. Berarti habis masukkan sini kita masukkan untuk data nilai huruf. Nilai huruf. Sini masukkan TD. Sini input type-nya. Input type-nya. Nilai huruf itu berarti text. Name-nya huruf 3. Require. Coba kita ulang lagi ya. Sini dashboardnya kita ganti nama salsa P1 uas.php. Nah, tadi NIM-nya udah 4182401011. Namanya itu nama salsa Khairunisa, SKS-nya tadi 3, komputer masyarakat 3, SKS riset teknologi informasi 3,
nilai huruf untuk pemrograman web A, komputer masyarakat A, riset teknologi informasi B, nilai huruf. Coba kita save ulang. Kita coba ulang lagi. Salsa, sini nama filenya P1 uas.php. Nah, ini masukin lagi. 4182401011. Namanya, kita masukkan namanya Salsa Khairunisa. SKS-nya sini 3, ini 3. Mata kuliah kedua 3, SKS-nya mata kuliah ketiga 3, nilai hurufnya sini A, sini mata kuliah kedua A, ini nilai hurufnya B, nilai bobotnya ini A itu kan nilai bobotnya itu sini 4, A 4, kalau sini nilai huruf B, nilai hurufnya B berarti nilai bobotnya 3. Sini 4, sini 4, sini 3. Nah, jadi untuk hasil dari P1 UAS PHP seperti ini. Dari soal kedua itu masih berhubungan dari soal di P1-nya masih berhubungan. Jadi langsung saja saya akan memberikan penjelasan kode untuk soal P2-nya. Pertama itu masukkan sini PHP. Setelah itu masukkan sini name. Sini name underscore post. Sini kita masukkan name. Sini kita masukkan lagi namanya, nama. Sini berarti nama juga. Dan sini underscore post. Underscore post. Ini kita masukkan nama. Setelah itu lanjutin lagi kita masukkan setelah nama ya. Setelah nama kita masukkan lagi untuk SKS 1 sama dengan ini underscore post. Di sini SKS 1. Yang kedua ini kita masukkan untuk SKS 2-nya. Underscore post. Kita masukkan SKS 2. Selanjutnya kita masukkan untuk SKS 3. Di sini underscore post. Lalu SKS 3. Ketinggalan. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk datanya, data bobot. Yang pertama kita masukkan bobot 1 sama dengan ini underscore post. Kita namakan sini bobot 1. Sini bobot kedua kita masukkan dengan post bobot 2. Kita masukkan lagi untuk bobot 3-nya yang ketiga. Itu sini underscore post bobot 3 ya. Bobot ketiganya. Udah, setelah itu kita masukkan untuk total SKS-nya. Kita masukkan untuk total SKS sama dengan sini SKS ditambah SKS 2, SKS 1 ditambah SKS 2, habis itu ditambah untuk SKS 3-nya. Lanjut kita masukkan untuk data total
total nilainya sama dengan ini kurung ini SKS 1 dikali SKS 2 dikali SKS 3 SKS 3 maaf untuk perhitungan total nilai itu SKS 1 ditambah bobot 1 lalu ditambah ini kali dikali habis itu untuk perhitungan selanjutnya ini berarti SKS 2 dikali bobot 2 setelah itu untuk perhitungan ketiganya berarti ini SKS 3 dikali sama bobot 3. Setelah itu lanjut kita hitung masukkan data untuk nilai IP atau indeks prestasinya ya. Sini itu cara perhitungannya berarti untuk data indeks prestasi atau IP-nya itu total nilai per total SKS. Kita masukkan if untuk IP di atas 3 ya, untuk IP-nya nilainya IP-nya di atas 3. Lalu masukkan untuk maksimal pengambilan SKS-nya itu kalau di atas 3 berarti Anda berhak mengambil maksimalnya itu 24 SKS untuk yang IP-nya 3 pas. Selanjutnya itu setelah memasukkan maksimal untuk Anda berhak mengambil 24 SKS untuk IP-nya 3, kita masukkan if untuk perhitungan atau memasukkan data IP yang di bawah 3 seperti misalnya di bawah 3 itu 2,75 dan di IP antara kurang dari 3 itu ya, berarti kurang dari 3. Nah, kita masukkan data untuk menghitung atau kita berhak mengambil berapa SKS karena mendapatkan nilai IP 2,75 dan atau IP-nya itu kurang dari 3. Berarti Anda berhak mengambil maksimal 20 SKS. Jadi kita masukkan kita masukkan lagi untuk maksimal Anda berhak mengambil 18 SKS. Maaf, 28 SKS itu untuk misalnya kan 20 SKS itu bisa nilai IP-nya itu 2,75 atau ini untuk ini ya, untuk yang di 2,75. Kurang lebih 2,75 untuk mengambil 20 SKS. Kalau untuk 28 untuk mengambil 18 SKS itu berarti untuk
nilai IP-nya kurang dari 3 atau kurang dari 2,75. Lanjut, setelah itu kita masukkan sini kita masukkan doctype HTML, sini title-nya itu hasil nilai semester, ini splash title, ini style, sini kita masukkan body. Nah, dari body ini kita masuk font, family, yaitu Courier New. Setelah itu masukkan lagi font size. Itu font size-nya itu 22 px. Jadi kita splash style, splash head, lanjut splash head, terus itu body. Ini kita masukkan lagi PHP. PHP. Setelah itu untuk itu masukkan lagi untuk datanya. Ini PHP. Ini echo itu kita masukkan sini B. Setelah itu name untuk nama, terus nama, ini nama lagi yang kecil, ini /B. Selanjutnya kita masukkan lagi echo untuk BR. Masukkan lagi echo untuk total SKS tempuh. Total SKS ditempuhnya ya. Barengan sini total SKS. Echo kita masukkan BR. Kita masuk lagi echo untuk nilai totalnya. Nilai total itu SKS dikali nilai bobot. Sama dengan sini total SKS. Total nilai, Pak. Total nilai. Lanjut lagi kita masukkan echo untuk BR. Lanjut lagi echo-nya untuk total IP kita atau Anda sama dengan
number underscore format number underscore format sini IP 6. Masukkan lagi echo-nya untuk BR selanjutnya echo lagi masukkan untuk B maksimal slice B. Ini terus kita masukkan slash body, terakhir kita masukkan slash html. Nah, sudah selesai untuk file keduanya, itu kita simpan P2. Maaf, di sini double ya namanya, kita hapus dulu. Di sini kita masukkan namanya ya. Jadi namanya itu kita masukkan di sini P2UAS.php. Di sini udah PHP. Kita ya kan di sini udah PHP ya. Nah, PHP save. Nah, kita coba ke ininya, hasil simulasinya. Kan ini itu hasil dari simulasi P1 UAS PHP. Ya kan sudah ada data-datanya. Nah, tadi kan di soalnya UAS-nya ini untuk P2, untuk perhitungan hasil total SKS yang ditempuh, terus nilai total SKS yang dikali nilai bobotnya itu berapa, dan nolak, dan total IP kita itu dapat berapa, dan kita tuh berhak mengambil SKS-nya berapa. Jadi, di sini kita langsung saja klik menghitung nilai IP dari hasil sebelumnya di P1 UAS.php. Ini itu hasil dari simulasi perhitungan nilai semester untuk hasil dari P1 UAS.php ya. Nah, kan tadi di soal keduanya itu, ini kita untuk melihat dari NIM, nama kita, terus total SKS yang akan ditempuh dapat berapa, total nilai totalnya yaitu dari perhitungan SKS dikali nilai bobot itu dapat berapa, dan total IP yang kita dapat itu berapa, dan kita itu berhak mengambil maksimal SKS-nya itu berapa dari hasil perhitungan pertama. Jadi di sini kita langsung saja klik menghitung nilai IP. Nah, ini adalah hasil untuk P2 di mana NIM 41824010011 atas nama Salsa Khairunisa. Total SKS yang ditempuh dia 9. Nilai total itu berdasarkan dari SKS dikali nilai bobot itu dia dapat 33. Dan total IP yang didapat ada 3,6667. Dan Anda berhak mengambil maksimal 24 SKS. Selanjutnya, untuk soal ke P3-nya, soal selanjutnya P3-nya adalah ini. Buatlah database dengan nama DB UAS Rabu pagi pada DBMS MySQL dengan tabel sebagai berikut. Kan di sini TB-nya TB underscore dokter. Kode dokternya ini ada D01 sampai D010 ya. Terus nama dokternya itu juga ada 10 namanya. Di sini juga ada kode spesialisnya. Dan di sini ada ponnya atau nomor telepon dari masing-masing 10 dokter.
Dan di sini juga ada jenis-jenis kelamin dari nama-nama dokter yang tertera. Selanjutnya saya akan membuatkan itu untuk P3A-nya ya. Di sini pertama kita ke exam pipinya, ke exam pipinya itu kan di sini ada AVC dan MySQL. MySQL, nah di sini MySQL-nya kita pencet adminnya. Nah, di DB ini ada, ini sudah ada, nah ini ada DB UAS Rabu pagi. Sini sudah ada TB dokter. Nah, di sini sudah ada TB dengan kode dokter D01 sampai D10. Nama dokternya sudah ada 10, kode spesialisnya juga 10, sesuai ada kode dokter dan nama dokternya. Nomor telepon dokter juga ada 10 yang tertera, dan jenis kelaminnya juga ada 10. Selanjutnya untuk soal P3B. Itu kan buatlah skrip PHP untuk menambahkan sebuah tabel TB spesialis ke TB ke dalam DB underscore UAS Rabu pagi. Nah, di sini kan sudah ada nih. KD atau kode underscore spesialis itu UMM, DLM, sini ada 10, dan sini spesialisnya ya. Spesialis itu UMM itu ada dokter umum, DLM penyakit dalam, ANK anak, KDG anak, kandungan, BDH bedah, JTG jantung. Selanjutnya kita buat kodenya untuk P3B-nya. Yang pertama itu ada kita masukkan dulu, maaf, masukkan dulu sini PHP. Selanjutnya ada sini koneksi. Kita masukkan sini kodenya koneksi. Sini berarti Mescli itu MySQL ya. Dan di sini kita masukkan Mescli underscore connect untuk localhost, untuk localhost, terus root, sini ada ini saja, dan selanjutnya ada ini, selanjutnya yang terakhir ada untuk DB underscore UAS Rabu pagi. Nah, setelah itu kita masukkan if if sini itu untuk koneksi. Setelah masukkan itu kita masukkan di itu untuk koneksi gagal. Koneksi gagal. Sini Mescli underscore connect underscore error. Dan selanjutnya itu kita masukkan lagi SQL untuk create table
create table if not exists. Itu untuk TB underscore spesialis ya, spesialis. Table, create table if not exists, TB underscore spesialis. Sini KD underscore spesialis, char-nya itu kita masukkan 3. Dia itu termasuk, char itu berarti dia termasuk primary key ya, primary key. Terus ini spesialis. Sini spesialis itu varchar, kita masukkan ada 50 untuk varchar-nya. Kita masukkan if untuk mescli underscore query untuk koneksi dan untuk SQL. Echo, kita masukkan echo, sini H3 table TB underscore spesialis berhasil dibuat. Untuk berarti untuk splash H3. Setelah itu kita buat lagi sini else, itu ada echo. Sini kita tulis gagal membuat table. Di sini mysqli underscore error. Sini dalam kurung koneksi. Nah, di sini mescli underscore mescli underscore query kita masukkan untuk koneksi. Terus untuk delete from TB underscore spesialis. Delete from TB underscore spesialis. Setelah itu kita buat lagi untuk mescli underscore query untuk koneksi sini insert into TB underscore spesialis value-nya itu kita masukkan sini, berarti sini untuk ini ya, UMM pertama umum ya, UMM itu untuk dokter umum, UMM
terus ini dokter umum, selanjutnya untuk matchly_query kita masukkan untuk koneksi insert to tb underscore spesialis, value-nya untuk yang habis UMM atau dokter umum itu sini DLM untuk penyakit dalam, berarti DLM sini penyakit dalam, selanjutnya untuk matchly lagi sama query untuk koneksi insert to tb underscore spesialis spesialis info spesialis value-nya untuk yang ketiga itu ANK atau anak, ANK sini berarti anak, selanjutnya matchly underscore query untuk koneksi insert into tb underscore spesialis, value-nya sini habis anak itu KDG atau kandungan, KDG ini kandungan, habis kandungan itu ada BDH atau bedah, kita ganti BDH sini bedah, habis bedah itu ada JTG atau jantung, JTG sini jantung, selanjutnya habis jantung itu ada telinga, hidung, dan tenggorokan atau kode spesialis itu THT. Ini berarti THT. THT itu tadi apa? Telinga, hidung, dan tenggorokan. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Habis THT ada GIG atau gigi. GIG atau gigi. Habis gigi ada kode spesialis KLT atau spesialis itu kulit. KLT sini kulit. Nah, kan udah sampai 10. Kita masukkan echo H3 data
berhasil disimpan ke table tb underscore spesialis titik h slash h3. Ini kita masukkan lagi untuk datanya sama dengan mysqli underscore query untuk koneksi lalu ada sini select di select dan seleksi habis itu dikalikan from tb underscore spesialis habis itu kita masukkan echo lagi untuk table bordernya ya, kita buat itu 1. Nah, terus call terus masukkan table bordernya itu 1, berarti cell paddingnya kita masukkan sini 8. Setelah cell padding kita masukkan cell spacingnya kita masukkan 0. Setelah itu kita masukkan lagi ini echo tr di sini echo tr, lanjutnya itu tb th kode spesialis slash th, lalu kita masukkan lagi th untuk spesialis slash th lagi. Terakhir ada slash tr. Setelah itu kita masukkan while untuk raw sama dengan mysqli underscore fetch underscore array. Ini itu untuk datanya, masukkan data. Nah, masukkan lagi echo untuk tr, echo-nya untuk td, ini raw kd atau kode spesialis sini slash td. Terakhir ada lagi untuk echo td, ini ada ini ada raw untuk spesialis
Sini ada slash td juga, slash td. Ada slash td, sampai ada slash td. Sini slash td. Nah, ada lagi untuk echo-nya, kita masukkan echo untuk slash tr. Yes. Nah, sini ada echo untuk slash table. Sini mostly underscore close untuk koneksi ya, masih koneksi. Lalu ada di bawahnya ini ada PHP. Sini mostly koneksi. Echo slash table. Lalu kita masukkan lagi mostly underscore post untuk koneksi. Create table if no exists. Oke, ini udah selesai untuk di sini kan tadi dimintanya itu kita simpannya spesialis underscore php. Berarti kita tulis simpan di sini save spesialis underscore php. Nah, ini udah kesimpan ya. Berarti kita lihat di sini exam ya untuk MySQL admin. TB lagi. Nah, ini dia TB spesialisnya ada untuk di sininya. Selanjutnya untuk soal P3C. Buatlah script PHP untuk menampilkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah menampilkan seluruh field pada TB underscore spesialis di mana kode spesialis diawali dengan huruf konsonan K ke dalam jendela browser. Baik, kita buat untuk kode yang tadi ya. Untuk soal P3C-nya, kita script PHP untuk masukkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah menampilkan seluruh field pada TB underscore spesialis di mana kode spesialis diawali dengan huruf konsonan K. Berarti kita buat kodenya. Sini PHP
koneksi _connect untuk lokal host root dan juga db_uas Rabu pagi. Itu kita masukkan if untuk ini, terus untuk koneksi if ini untuk koneksi, kita masukkan di untuk koneksi gagal. Di sini ini titik _connect_error. Di sini untuk query-nya query sini, terus select dikali from tb dikali tb underscore spesialis kali terus ini where kode atau kode underscore spesialis ini like Pak ya, kalau 50%. Ini lanjut hasil mescli underscore query ini untuk koneksi gagal, untuk koneksi gagal, berarti sini mescli underscore query, berarti kita masukkan koneksi dan query-nya. Terus kita masukkan doc type HTML. Ini kita masukkan HTML. Kita masukkan head. Kita masukkan table. Tabelnya ini adalah data spesialis. Slash title. Terus itu style. Terus body. Kita masukkan font. Family itu Arial. Habis masukkan ini, kita masukkan untuk table. Border collapse. Kita masukkan border collapse-nya itu di sini collapse. Terus kita width-nya kita masukkan itu bentuknya itu 40 ya, 40%. 40% habis itu
Ini kita masukkan TH, TD, TH, TD, meskipun TH, TD, berarti ini border, dot 1 px, solid, black. Ini paddingnya kita masukkan juga 8 px. Habis itu text align-nya itu kita masukkan juga center. Sini TH, backgroundnya itu ini pagar D9 3 kali, lalu habis ini kita masukkan slash style, masukkan lagi slash head, masukkan lagi slash, bukan slash, maaf, body. Kita masukkan H2, data spesialis dengan kode diawali huruf K. Ini kita kasih slash H2. Lalu ini table, terus PR untuk memasukkan TH kode spesialis underscore slash TH slash TH, terus ini TH untuk spesialisnya ini slash TH slash TR, sini PHP, lalu sini well untuk mysqli underscore, maaf, ini well itu untuk raw sama dengan mysqli underscore pets underscore asof. Ini itu kita ini untuk hasil. Sini echo untuk TR, ini echo TR, echo untuk TD, sini itu berarti ini untuk raw-nya itu untuk kode spesialis underscore spesialis putih, sini slash TD. Terus echo-nya lagi untuk TD,
untuk raw sama juga, tapi ini kan yang awal kode spesialis, ini spesialis aja, spesialis, kita masukin spesialisnya saja. Ini terus slice td juga sama. Ini echo slash tr. Lanjutnya lagi bawahnya ini untuk slash table, slash kodi, slash html, dan untuk ini php mescli underscore post. Sini untuk koneksi, maksudnya koneksi. Nah, kalau udah selesai, kita masukkan di sini tuh tadi datanya di P3C itu disimpan raw php. Kita simpan raw php. Nama filenya ini. Save as raw titik php. Save. Nah, sudah kita coba cek ya. Examine. Selanjutnya kita simpan ya. Namanya sini kita cari salsa raw titik php. Nah, ini adalah hasil dari data spesialis dengan kode di awal huruf K. Kode spesialis KDG itu untuk spesialis kandungan dan kode spesialis KLT itu untuk spesialis kulit. Nah, setelah selesai untuk kode-kode dari soal-soal UAS ini. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya mata kuliah pemrograman web. Bila ada kesalahan dalam penjelasan tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.